Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Jembrana SMP Negeri 3 Mendoyo. Di sini saya akan melakukan pra-observasi bersama rekan saya Ibu Nilo Panca Susaryati selaku guru IPS di SMP Negeri 3 Mendoyo. Baik Bu Panca, selamat pagi. Selamat pagi Bu Linda. Hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi terkait dengan pelaksanaan observasi besok. Ibu Panca mau mengajar di kelas apa besok? Kelas 7A. 7A. Untuk itu dia akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait dengan pelaksanaan observasi besok. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai apa? Terima kasih Bu Linda. Kami diberikan kesempatan untuk diobservasi. Jadi materi yang saya ambil besok adalah kondisi geografis wilayah Indonesia, di mana dalam materi itu mempunyai tujuan di mana siswa mampu berkolaborasi untuk mengidentifikasi kondisi geografis wilayah Indonesia melalui studi pustaka, kemudian artikel dan video pembelajaran. Kiranya demikian tujuan daripada kondisi geografis Indonesia. Selain tujuan, kemudian area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Di dalam materi ini sesuai dengan tujuannya yaitu mampu berkolaborasi. Jadi area perkembangan yang saya tekankan di sini adalah komunikasi aktif. Jadi adanya komunikasi aktif kemudian didukung dengan adanya umpan balik sehabis pembelajaran yang berupa refleksi, di mana nanti anak-anak itu mengadakan refleksi pembelajaran termasuk dengan saya juga bagaimana pembelajaran per hari. Baik Bu Panca, berarti besok area pengembangannya adalah bagaimana anak bisa berkolaborasi, kemudian merefleksi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, kolaborasi tentunya dengan kuncinya adalah komunikasi yang aktif. Baik. Nah, selain area pengembangan, kemudian strategi apa yang akan digunakan? Strateginya yang digunakan jadi sesuai dengan tujuan, kemudian sesuai dengan area pengembangannya, yaitu menggunakan discovery learning, di mana anak-anak aktif di dalam pembelajaran. Di sini menekankan melalui penelitian mandiri, yaitu bisa melalui dia studi pustaka atau artikel, dan juga dari video pembelajaran yang akan kami berikan di dalam kelas. Itu saja berarti untuk strategi yang digunakan. Terima kasih Bu Panca atas apa yang sudah disampaikan. Semoga besok kegiatan observasi dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Linda. Semoga berjalan dengan lancar. Sama Bu. Asana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Ibu. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Semoga baik-baik saja ya. Untuk kebersihan kelas itu seperti yang sudah seperti Ibu cek ya. Jadi untuk kebersihan kelas Ibu anggap sudah bersih. Kemudian Ibu ingin absen dulu ya. Absen dulu, habis itu nanti kita akan nyanyikan kesiapan belajar sebelum memulai. Hari ini berapa orang yang tidak hadir? Dua. Dua orang. Atas nama? Ayu Sari Asini. Ada di sana? Ada. Keterangan? Sakit. Terus? Sakit. Keterangan? Sakit. Berarti hari ini dua orang yang tidak hadir ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan hari ini, Ibu tetap ingin menekankan tentang apa? Keyakinan mata pelajaran. Ya. Jadi bijak pertama ditekankan di sini bijak dalam menggunakan HP pada saat kalian belajar. Jadi yang mana
yang diperbolehkan menggunakan HP, silakan kalian di sana pergunakan ya sesuai dengan keperluannya. Sebelum mulai pelajaran, biar lebih semangat, kita menyanyikan lagu kesiapan belajar, oke? Oke. Kelas 7A? Siap. Lagi sekali 7A? Siap. Kelas 7A, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 7A semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Ya. Kalian fokus, kalian bisa, dan kalian paham. Kalau sudah fokus, pasti bisa mengerjakan. Ya, kemudian memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Ya, sebelumnya Ibu sudah share di videonya, di HP-nya itu semuanya materinya ya. Anak-anak nanti boleh membuka HP untuk melihat dari kondisi geografis Indonesia. Tapi sebelumnya, sebelum pelajaran masih diingatkan dulu. Kira-kira ada yang tahu kondisi geografis Indonesia kita? Sudah dilihat dari peta astronomi. Silakan bisa dibuka bukunya, boleh. Peta astronomi dan letak geografis Indonesia. Nanti kita akan membahas itu ya di dalam ruang diskusi. Tapi sebelumnya mengingatkan kembali tentang materinya. Bagaimana kondisi geografis Indonesia? Dilihat dari peta astronomi. Indonesia berada di garis apa? Garis bintang dan garis bujur. Berapa garis bintang kira-kira dan berapa garis bujur? Berapa? 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan. Stop. Sedangkan yang garis bujur siapa bisa? Ayo. 95 derajat di bujur timur dan sampai 141 derajat bujur timur. Ya, seperti itu ya. Berada di 6 derajat garis bintang. Ya, 6 derajat garis bintang. Dan sampai dengan 11 derajat bintang. Ya, kemudian 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Itu mengakibatkan Indonesia memiliki berapa? Tiga Cuaca. yaitu waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur. Indonesia Timur. berapa perbedaan jamnya? 1 jam ya. Berarti kalau di sini jam 6, di wilayah Indonesia Barat jam berapa? Jam 5. Jam 5. Oke, kalian sudah paham ya? Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan membuat kelompok. Ya, jadi menggunakan di sini penelitiannya kalian itu apa? Mandiri ya, dan dengan discovery learning. Berarti kalian memecahkan sesuatu, aktif di dalam diskusi dengan membaca artikel dan video pembelajaran. Artikel dan video pembelajaran berarti sudah ada di filenya, ya sudah Ibu share di file. Jadi kalian di dalam nanti berdiskusi gunakan artikel tersebut ya. Kemudian video pembelajarannya dan LKPD-nya juga di sana. Jadi sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok 6, masing-masing 6 kelompok. Silahkan. Untuk sekarang kita memulai diskusi ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi pada pembelajaran ini tujuannya kalian mampu berkolaborasi, bekerja sama.
dengan teman. Karena kita berdiskusi, ya, bekerja sama mengidentifikasi tentang kondisi geografis wilayah Indonesia yang menggunakan artikel, video pembelajaran, dan tadi pustaka buku misalnya, ya. Jadi kalian nanti menyelesaikan diskusi ini membahas dengan menggunakan video pembelajaran, kemudian artikel yang sudah diaplikasikan di yang mudah di-share. Oke. Jadi untuk hari ini silahkan kalian berdiskusi. Silahkan dibuka untuk lembar diskusinya. Di sana ada artikel, kemudian ada lampiran kondisi geografis Indonesia. Silahkan kalian simak dan baca semuanya dulu di sana. Ya, karena ini terkait dengan RKPD. Jika kalian sudah menyelesaikan membaca artikel dan video pembelajaran, silahkan kalian buka tentang petani apel Malang. Bisa dilihat? Ya. Silahkan anak-anak membaca artikel tersebut, kemudian menyimak isi daripada video tentang petani apel Malang. Kemudian kalian diskusikan pada kegiatan 1. Ya, langkah-langkah. Bacalah ringkasan materi yang ada di LKPD. Kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Mengerti? Kemudian amati video. Di share sudah ada videonya, ya. Amati video dan bacalah artikel. Di sini videonya petani apel Kota Batu terancam gagal panen. Nah, selanjutnya langkah yang selanjutnya, bersama kelompokmu pecahkan masalahnya. Yang A, bagaimana menurut pendapatmu mengenai tayangan video? Jadi di sini secara tidak langsung kalian berinteraksi mengenai isi teks dari bacaan yang ada di video tersebut, ya, memahami, ya. Kemudian bagaimana menurut pendapatmu mengenai artikel? Berbeda ya, video dan artikel berbeda. Yang ke C, bagaimana mengatasi perubahan musim yang ada di daerahmu? Secara tidak langsung kalian mengaplikasikan bagaimana musim di daerah saya. Ya, dengan apa sih yang akan saya tanam tergantung dengan musim tersebut. Ya, nah kemudian di sini bagaimana menurut pendapat kelompokmu cara mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh perubahan musim? Tuliskan hasil diskusi di kertas folio atau kalau kalian tidak membawa boleh di satu buku satu kelompok. Ya, ini seperti contohnya. Coba dilihat. Bagaimana menurut pendapatmu mengenai tayangan video? Nah, yang di A itu jadikan nomor 1. Kemudian bagaimana menurut pendapatmu mengenai artikel? Jadikan nomor 2. Sudah dilihat? Di filenya ada yang bergaris merah. Sudah. Ada yang kira-kira belum paham tentang langkah-langkah daripada pembuatan LKPD? Sudah paham semua? Silakan mulai bekerja. Ya, membuka artikel, ada yang membaca artikel, kemudian ada yang melihat video. Silakan dikerjakan. Ibu kasihkan batas waktu. Ya. 20 menit. Bisa? Bisa 20 menit ya? Bisa. 20 menit dari sekarang. Silakan dibuat. Jadi kalau sudah 20 menit ya. Kalian ada yang menyimak artikel, ada yang menyimak video. Silakan dikerjakan pada suatu 20 menit dari sekarang. Ya, satu artikel, masing-masing ada yang membaca artikel, ada yang melihat tayangan video. Ya, cepat.
Bagaimana pendapatmu mengenai tayangan video? Aku isi video tutup. Ya, kalian simak apa isi daripada video tersebut. Kemudian kalian catat bagaimana pendapatmu mengenai isi artikel. Di sini berkolaborasi ya. Kemudian Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan Presiden Imam Dulu memberikan nama sebagai moderator dan teman saya Berbeda Ustaz Kawan sebagai ahli. Saya sudah dikatakan sebagai pencatat. saya akan membacakan hasil diskusi. yang keras ya, biar teman-teman pada mendengar semuanya. Yang keras. Saya akan membacakan hasil diskusi kita. Yang lain silakan. 1. Bagaimana menurut pendapatmu mengenai tayangan video? Menurut pendapat saya dan menurut pendapat kami, petani apel rugi karena cuaca ekstrim. 2. Bagaimana menurut pendapatmu mengenai artikel? Menurut pendapat saya, pemanasan global yang mengganggu perubahan cuaca ekstrim. 3. Bagaimana mengatasi perubahan musim yang ada di daerahmu? Dengan cara mengurangi penggunaan listrik dan air. 4. Menurut pendapat kelompokmu, bagaimana cara mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh perubahan musim? 4. Dengan cara menanam tumbuhan sesuai musim. Kemudian dari kelompok saya, apakah ada pertanyaan? Bapak berdiri yang mau bertanya dari kelompok mana? Ibu tidak tahu. Siapa yang bertanya? Berdiri. Pelan-pelan dicatat. Bagaimana mengatasi pemanasan global yang dilakukan oleh manusia? Bagaimana cara mengatasi pemanasan global yang dilakukan oleh manusia? Kita tampung dulu pertanyaannya. Bagaimana mengatasi pemanasan global yang dilakukan oleh manusia? Bagaimana mengatasi Bagaimana cara masyarakat beradaptasi dengan perubahan musim yang ekstrim? bagaimana cara Bagaimana cara masyarakat beradaptasi dengan perubahan musim yang ekstrim? dengan perubahan musim yang ekstrim. Bagaimana cara masyarakat beradaptasi dengan perubahan musim yang ekstrim?
Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Saya Anak Agung Kamal dalam Hatari sebagai moderator dan teman saya Komang Kaila Adam Delia sebagai penyajian dan tempat saya. Kelas. Yang kelas, ayo silakan. Ulang. Silakan untuk penyaji, silakan. Dari moderator ngomong. Bagaimana menurut pendapatku mengenai tayangan video? Menurut kami, dalam video adalah cuaca ekstrim dapat menyebabkan petani apel gagal panen. 2. Bagaimana menurut pendapatku mengenai artikel? Menurut kami, dalam artikel adalah pemanasan global yang mencakup perubahan cuaca secara ekstrim dan peningkatan suhu mengancam daerah perkebunan apel terbesar di Indonesia. 3. Bagaimana mengatasi perubahan musim yang ada di daerahku? Dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanam pohon, dan memelihara tanaman. 4. Menurut pendapat kelompokku, bagaimana cara mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh perubahan musim? Menurut pendapat kami, jika musim hujan petani menanam padi, jika musim panas petani menanam kering. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Apa saja yang mencakup pemanasan global? Apa yang memadakan
Peristiwa saat belajar IPS, di sini kami membuat kelompok dan mendiskusikan soal yang sudah diberikan oleh guru dan mempraktekkan ke depan. Yang ketiga, perubahan. Perubahan yang saya dapatkan, saya jadi lebih mengetahui tentang perubahan iklim, perubahan cuaca, dan akibat yang diakibatkan tentang cuaca dan perubahan iklim. Sekian keempat dari saya duduk dengan berasa. Om Santi Santi Santi. Harap sedikit itu sudah benar. Tapi mungkin bisa 4P ya. Iya, Pak. 3P. Kalau 4 boleh saya katakan 4B ya. Tadi peristiwa, perasaan, pelajaran, dan perubahan apa yang tapi setelah itu sudah dengar. Ya, cuma sedikit berbeda dan tapi hasilnya sudah ya. Jadi seperti itu yang terus kalian lakukan. Setiap selesai pertemuan, apa sih yang kalian rasakan? Apa sih peristiwa yang kalian alami? Kemudian pembelajaran apa yang kalian dapat? Dari kalian tidak tahu tentang rumah kaca, jadi kalian mencari tahu. Kemudian perubahan apa yang dibutuhkan. Sekarang, misalnya kalian kurang maksimal di dalam presentasi. Inilah perubahan ke depannya minggu depan. Kalian lebih tahu peran kalian di dalam moderator sebagai moderator, peran kalian sebagai penyaji, peran kalian sebagai penulis. Jadi perubahan itu yang ingin kalian lakukan minggu depan sudah bagus. Ya, ya. Begitu kira-kira apa sudah dapat dipahami? Sudah. Tetap kembali ke fokus, bisa dan paham. Kalau sudah fokus pasti kalian akan bisa. Ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini refleksi dari ibu sendiri ya. Kalian sudah cukup antusias di sini dalam mengikuti pembelajaran, terutama kondisi geografis tentang iklim dan penerapan kalian nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana sih dampak dari perubahan iklim terhadap aplikasi kalian di rumah masing-masing? Ya, tidak lupa tanam-tanam bawah hijau misalnya. Oke. Jadi ibu terima kasih sekali. Refleksi ibu bagus di sini ya. Kalian sudah cukup antusias. Cuma ada sedikit lebih konsen, lebih fokus. Nanti akan adanya perubahan. Ya. Untuk kali ini pada mata pelajaran ini ibu akhiri ucapkan terima kasih banyak hasil dari diskusi kalian. Jadi kalian sudah mengetahui sebelumnya disimpulkan dulu ya. Jadi tentang perubahan iklim itu bagaimana, kemudian tentang akibat dari pemanasan global. Ya, jadi akibat dari pemanasan global itu khususnya ini rumah kaca. Kalian kan sudah tahu ya, kalau rumah kaca itu memantulkan efek cahaya yang luar biasa. Itu mengakibatkan pemanasan global. Mungkin hal ini baru bagi kalian ya. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini ibu selesaikan pembelajaran pertemuan hari ini. Silakan. Pada asan Rama Santi. Om Santi 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 Om. JGP melakukan coaching bersama dengan Ibu Pasca terkait dengan pasca observasi yang saya lakukan hari ini. Baik Ibu Panca, yang ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan hari ini. Baik Ibu Panca, yang pertama setelah observasi yang dilakukan, tujuan yang Ibu sampaikan dicapai saat observasi kemarin itu seperti apa? Terima kasih. Di sini sesuai dengan
yang terpenting di sini anak-anak itu aktif meneliti, kemudian mandiri melalui studi kasus, kemudian pustaka, kemudian yang terpenting adalah video pembelajaran. Anak mengamati di sana. Kita video pembelajaran itu termasuk waktu Ya, kita mengamati pembelajaran, mengamati kemudian anak-anak nanti akan mencari apa sih yang terdapat di video tersebut, mengamati. Sekiranya itu yang strategi yang saya lakukan. menurut Ibu selama proses pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan ada tidak kendala yang Ibu hadapi? Kemarin pada saat pembelajaran tentunya ada ya. Salah satu kelompok itu ada salah satu kelompok di dalam pembelajaran. Itu kendalanya, itu tantangan bagi saya bagaimana saya harus mengembangkan komunikasi aktif, kolaborasi di antara sesama. Kira-kira kalau menurut Ibu sendiri kenapa kok siswa tersebut kurang aktif saat pembelajaran tersebut? Ada satu kelompok yang kurang aktif itu kira-kira penyebabnya apa kalau menurut Ibu? Lebih kita juga melihat bagaimana setelah pembelajaran usaha ini kita bisa memberikan peran apa sih soalnya ada di antara satu kelompok itu yang kurang aktif. Jadi kita melihat dari karakteristik daripada siswa tersebut. Karena di sini kita membagikan suatu mempunyai tugas masing-masing ya. Jadi di sanalah mungkin jadi saya melihat dari karakteristik tersebut ternyata di antara siswa itu ada yang tidak mampu menjalani tugasnya karena kita membagi tugas dari masing-masing kelompok di dalam organisasi. Jadi salah satunya dia tidak mampu dalam mengemban tugas itu. Mungkin teman yang lainnya nanti yang membantu di sana. Jadi kan ada berarti ketidakmampuan siswa itu dalam hal menanggapi atau menelaah masalah yang diberikan atau Presentasikan jadinya kurang aktif jadinya nih dalam kolaborasinya tidak berjalan. Ya dari tadi tantangan-tantangan tersebut bagaimana sekarang Ibu mencari solusi ya dan bagaimana caranya Ibu supaya siswa tersebut yang tadinya kurang aktif itu menjadi lebih aktif. Nah, bagaimana Di sini gunakan tindak lanjutnya tindak lanjutnya karena kita tetap mengutamakan komunikasi interaksi sosialnya. Jadi melihat dari latar belakang bahwa siswa itu ternyata ada atau tidak kesesuaian, ini saya di sini membagi peran. Nih, tadi perannya dia itu sebenarnya sebagai notulen dalam diskusi ataukah dia sebagai presentasi, ternyata dia hanya mampu di bidang sebagai notulen. Jadi mungkin hanya bertukar ya menukar peran. Jadi di sini tidak lanjutnya saya menemukan lebih ke berbagi peran, menjadikan dia mungkin lebih bisa menjadi tutor sebaya. Di sini yang dimaksud tutor sebaya adalah dari kesekiannya siswa dari ternak dianggap lebih mampu untuk mempresentasikan, jadi dia memberitahu ke teman-teman di sampingnya itu. Jadi intinya adalah membagi peran tindakan saya ke depannya agar komunikasi aktif itu dan kolaborasi berjalan, kerjasama dapat menjalin jaringan. Intinya berbagi peran. Jadi dalam kelompok itu kan ada perannya masing-masing ya. Jadi nanti selanjutnya itu akan menukar peran tersebut. Kita peran tersebut sesuai dengan kemampuan. Jadi kita di sini memetakan kebutuhan siswa. Sudah berjalan terdiferensiasi. Tidak memaksakan bahwa si A harus memenuhi peran ini, si B perannya seperti ini. Tidak. Jadi masing-masing siswa berhak mengatur dirinya sendiri. Ya, peran mana yang dia cocok sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk tindak lanjut. Kemudian baik itu tindak lanjutnya untuk strategi
bermain peran ya di kelompok bermain peran. Luar biasa Bu Panca. Terima kasih Bu Panca untuk percakapan kali ini. Jadi apa kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari percakapan kita hari ini? Di sini luar biasa ya. Saya jadinya mendapatkan suatu tambahan ya Pak ya, suatu tambahan ilmu di sini. Jadi bagaimana sih kita mengkondisikan kelas sesuai dengan area pengembangan kita yaitu komunikasi yang aktif. Jadi pertama melihat dari tema, kemudian ketujuannya. Di sini kan tujuan saya itu berkolaborasi ya untuk mengidentifikasi kondisi wilayah geografis. Nah, dari pelaksanaan itu jadi ya dapat saya simpulkan tantangannya di sini adalah kurang aktif siswa. Kemudian dengan membagi peran strategi yang saya lakukan yang kedua melihat daripada hasil pembelajaran di kelas kurang aktif, jadi saya kembali menggunakan strategi membagi peran di sini kesimpulannya untuk mengaktifkan komunikasi dan kolaborasi sesuai dengan